Los Angeles dibanjiri gas air mata, peluru karet, dan derap sepatu tentara bersenjata lengkap, bukan invasi asing, tapi oleh tentaranya sendiri. Amerika kini nyaris melawan dirinya sendiri. Pada 6 Juni, kekacauan pecah. Los Angeles tak lagi hanya dihuni demonstran, tapi dipenuhi wajah-wajah bersenjata dari Garda Nasional. Presiden Donald Trump, dalam langkah kontroversialnya, memerintahkan pengerahan 2.000 tentara Garda Nasional dan 500 marinir elit dari San Diego. Misinya jelas, menekan gelombang kekerasan dan menindak keras imigran ilegal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aparat federal meluncurkan operasi besar-besaran, menyisir kota, menangkap ratusan orang yang dicurigai sebagai imigran gelap. Dalam prosesnya, bentrokan pun pecah antara warga sipil dan pasukan federal. Jalanan berubah menjadi zona tempur. Peluru karet, granat kejut, gas air mata, semua digunakan. Tapi, luka yang ditinggalkan lebih dalam dari sekedar fisik. Ketegangan memuncak saat Trump mengambil alih komando Garda Nasional dari Gubernur California, Gavin Newsom. Ini bukan sekedar urusan keamanan, ini pertarungan otoritas. Newsom dari Partai Demokrat menyebut langkah Trump sebagai gila. Ia menuduh Departemen Pertahanan melanggar konstitusi dengan mengancam mengerahkan militer terhadap rakyat Amerika sendiri. Bahkan, kepolisian Los Angeles dikabarkan menolak bekerja sama dengan perintah Gedung Putih. Inilah potret retaknya fondasi federalisme Amerika. Di balik kerusuhan ini, sesungguhnya ada konflik yang lebih besar. Bukan sekadar soal imigran, tapi perebutan legitimasi. Trump, dengan ambisi politiknya, mencoba menggenggam kendali penuh atas negara bagian yang selama ini menolak keras agenda-agendanya. Secara ekonomi, California bukan negara bagian biasa. Produk domestik brutonya telah menyentuh 4 triliun dolar, melampaui Jepang, menjadikannya ekonomi terbesar keempat di dunia jika berdiri sendiri. Tapi di balik kekuatan itu, ada semangat resistensi. Banyak yang menyebutnya negara dalam negara. Trump mungkin mencoba menegakkan hukum, tapi justru memukul saraf sensitif, identitas lokal, otonomi politik, dan sejarah panjang ketegangan pusat daerah. Dari sisi militer, meskipun Garda Nasional berada di bawah gubernur, komando akhirnya tetap bisa direbut oleh presiden. Ini berarti 20.000 pasukan bersenjata lengkap di California tetap tidak bisa digunakan untuk melawan Washington. Namun begitu, percikan kecil di Los Angeles bisa berubah menjadi api yang lebih besar. Bila salah dikelola, bisa meluas ke kota-kota lain. Dan meskipun banyak analis menyebut skenario perang saudara sebagai hal yang sangat tidak mungkin, sejarah membuktikan semua perpecahan besar selalu dimulai dari satu momen kecil yang dibiarkan membusuk. Ini bukan sekedar tentang Los Angeles. Ini cermin rapuhnya demokrasi. Ketika pemimpin memutuskan menekan rakyatnya dengan militer, maka krisis bukan lagi soal hukum atau keamanan, tapi soal arah bangsa. Apakah Amerika sedang menuju stabilitas atau justru menyusun babak baru perpecahan?